Indonesia, di tahun 2025 ada kabar baik dan buruk. Alam semesta di tahun 2025 akan ada perpecahan dalam negeri sedikit agak panas, dan situasi ekonomi pun agak sedikit menurun. Bersiap-siaplah bagi yang punya usaha akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar, dan ada beberapa usaha yang mengalami kebangkrutan, juga pekerja karyawan atau pekerja pun juga di PHK besar-besaran. Masa depan selalu menjadi teka-teki yang penuh misteri, terutama ketika bayangan ancaman besar mulai terlihat dari kejauhan. Kali ini, kita akan menggali ramalan dari Roy Kiyoshi, sosok yang dikenal dengan kemampuan luar biasanya dalam membaca masa depan. Dalam pandangannya, tahun ini akan menjadi babak penuh tantangan, dengan peristiwa-peristiwa yang mengejutkan dan mengguncang kehidupan. Dari perpecahan sosial, ekonomi, hingga bencana besar yang mengintai di berbagai wilayah, ramalan Roy Kiyoshi tidak hanya mengundang rasa penasaran, tetapi juga memberikan peringatan untuk lebih waspada. Apakah ini hanya sekadar ramalan yang mengundang kecemasan, ataukah sebuah peristiwa yang sebenarnya akan terjadi? Temukan jawabannya hanya di video ini. Jangan lupa klik tombol like, comment, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Tahun 2025 diprediksi akan menjadi sebuah babak baru yang penuh misteri, menghadirkan berbagai dinamika yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Tahun ini digambarkan sebagai tahun yang membawa kabar baik dengan harapan dan kabar buruk yang menuntut kewaspadaan. Dari gejolak ekonomi yang menguji ketahanan, bencana alam yang tak terduga, hingga fenomena sosial yang menggugah perhatian, semuanya menyiratkan bahwa perjalanan kita di tahun ini akan penuh dengan tantangan. Indonesia, di tahun 2025 ada kabar baik dan buruk. Alam semesta di tahun 2025 akan ada perpecahan dalam negeri sedikit agak panas, dan situasi ekonomi pun agak sedikit menurun. Pertanyaannya adalah, sejauh mana kita siap menghadapi segala tantangan dan peluang yang ada? Akankah kita mampu bertahan dalam badai? Atau justru tumbuh menjadi lebih kuat dalam melaluinya? Untuk memberikan gambaran tentang apa yang mungkin terjadi, mari kita simak sejumlah ramalan dari Roy Kiyoshi pada tahun 2025. Yang pertama, tantangan ekonomi dan peluang usaha. Roy Kiyoshi memberikan peringatan serius bahwa tahun 2025 akan menjadi masa yang penuh gejolak bagi dunia usaha. Berbagai tantangan besar mengintai, mulai dari persaingan yang semakin ketat hingga kondisi ekonomi yang tidak stabil. Perusahaan, baik besar maupun kecil, diprediksi akan menghadapi tekanan luar biasa, sementara gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK akan terjadi dalam skala besar. Situasi ini seperti awan gelap yang menggantung di atas masa depan dunia usaha. Bersiap-siaplah bagi yang punya usaha akan menghadapi tantangan yang sangat-sangat besar, dan ada beberapa usaha yang mengalami kebangkrutan, juga pekerja karyawan atau pekerja pun juga di PHK besar-besaran. Namun, di balik kabar buruk ini, ada harapan bagi mereka yang mampu melihat peluang. Roy Kiyoshi meramalkan bahwa beberapa sektor bisnis akan tetap bertahan dan bahkan berkembang. Industri restoran, kecantikan, kayu, properti, hingga hiburan seperti wahana permainan dan klub malam diprediksi tetap diminati di tengah badai ekonomi. Saya merasakan di tahun 2025, restoran masih oke, skincare juga masih oke, usaha kayu juga masih oke, usaha properti juga masih oke, kemudian juga restoran itu juga masih oke. Itu sebenarnya masih bernilai yang sangat tinggi di tahun 2025.
Usaha hiburan masih diminati, kemudian hiburan permainan wahana juga masih diminati, wahana salju, klub musik, klub malam, juga usaha skincare, kecantikan juga masih maju pesat. Dan semua itu bergantung juga pada usaha dan kerja keras kita di tahun 2025. Bagi Anda yang memiliki dana lebih, Roy Kiyoshi memberikan saran yang patut dipertimbangkan dengan serius. Investasi dalam logam mulia seperti emas patut untuk dipertimbangkan. Di tengah gejolak ketidakpastian, emas tidak hanya menjadi aset yang stabil, tetapi juga simbol perlindungan nilai yang kuat, dikarenakan emas memiliki potensi untuk terus meningkat dari waktu ke waktu. Usaha juga yang kita bisa lakukan adalah jika kita punya uang yang agak sedikit lebih, kita bisa invest di logam mulia atau emas karena itu akan bernilai sangat tinggi sekali. Dalam bayangan ketidakpastian, ramalan ini bisa menjadi sebuah petunjuk. Emas adalah investasi yang cukup baik untuk dapat dipertimbangkan bagi Anda yang ingin melindungi dan memperkuat fondasi finansial Anda. Yang kedua, bencana alam dan lingkungan. Roy Kiyoshi memberikan gambaran yang menggetarkan dari sisi alam. Dalam penglihatannya, sebuah api besar terlihat melahap satu wilayah atau hutan di Indonesia, membawa kehancuran yang sulit dibayangkan. Di tahun 2025 tentu pasti selalu ada bencana di setiap tahunnya. Di tahun 2025 saya melihat adanya api yang sangat besar sekali dan itu mengacu pada kebakaran akan satu daerah atau satu hutan sebenarnya. Itu yang aku rasain juga. Tidak hanya itu, curah hujan yang sangat tinggi akan mengguyur berbagai pelosok negeri, memicu banjir hingga mencapai ketinggian 2 meter. Fenomena ini terasa seperti peringatan keras dari alam yang ingin menyampaikan pesan mendalam. Dan curah hujan yang sangat tinggi juga terjadi pada beberapa daerah di Indonesia. Saya merasa juga kita sebagai orang yang punya attitude, kita harus juga berdoa pada yang di atas akan adanya banjir besar yang melanda di beberapa pelosok daerah. Airnya tinggi banget sekitar 2 meteran dan kemudian saya melihat warna airnya agak hitam kecoklat-coklatan. Semoga ini tidak terjadi dan semoga ini meleset. Dalam bayangannya, bencana ini bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ia seolah menjadi simbol dari keseimbangan yang terganggu, sebuah peringatan bagi manusia untuk menghentikan kerusakan alam yang telah lama kita abaikan. Apakah ini sebuah tanda dari alam yang menjerit, meminta kita untuk berubah sebelum semuanya terlambat? Misteri di balik bencana ini tidak hanya mengundang rasa takut, tetapi juga refleksi mendalam. Mungkin ini saatnya bagi kita untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang telah kita lakukan terhadap alam, dan bagaimana kita dapat memperbaikinya. Yang ketiga, fenomena sosial dan kesehatan mental. Dalam penglihatannya, Roy Kiyoshi memberikan peringatan bahwa tahun 2025 membawa bayangan gelap dalam fenomena sosial. Roy Kiyoshi menyebutkan banyaknya kasus bunuh diri menjadi perhatian utama di tahun 2025, di mana tekanan hidup yang semakin berat, beban ekonomi yang menghantui berbagai kalangan, dan rasa putus asa yang mendalam seperti menjadi bara api yang terus menyala di tengah masyarakat. Di tahun 2025 pun juga ada kabar buruk yang malah bisa dikatakan melanda. Tahun 2025 itu marak orang-orang bunuh diri akibat putus asa. Saya melihat banyak orang yang melalui jalan pintas mereka memilih cenderung untuk bunuh diri. Dan semoga kalian yang punya masalah tidak langsung serta-merta untuk melakukan tindakan yang merugikan seperti itu. Dan apapun itu, tindakan bunuh diri adalah tindakan yang dilarang oleh agama ataupun semuanya. Fenomena ini seakan menjadi cerminan dari jiwa-jiwa yang kehilangan harapan di tengah badai kehidupan. Ketidakpastian masa depan dan ketakutan terhadap kegagalan menciptakan bayangan suram yang menyelimuti hati banyak orang.
Tahun ini menjadi cermin bagi kita untuk bertanya, bagaimana kita dapat lebih peduli pada diri sendiri dan mengubah arah hidup menuju sesuatu yang lebih baik. Rasa putus asa ini adalah panggilan untuk bertindak, di mana kita dapat lebih memahami untuk pentingnya empati dan keberanian dalam menghadapi kehidupan. Yang keempat, kecelakaan dan ancaman virus baru. Tahun 2025 membawa bayangan kelam. Ramalan dari Roy Kiyoshi memperingatkan akan terjadinya kecelakaan besar di sejumlah tol, salah satunya adalah tol Cipularang, yang selama ini dikenal dengan sejarah tragis. Gambaran kecelakaan ini begitu mengerikan, dengan korban jiwa yang menjadi saksi bisu atas bahaya yang mengintai di jalur ini. Kecelakaan besar pun masih terjadi di beberapa tol yang menurut saya ini adalah tol-tol yang sudah banyak dikenal. Sebagai contoh, misalnya adalah tol Cipularang yang menyebabkan beberapa orang tewas mengenaskan gara-gara kecelakaan maut. Apakah ramalan ini hanya sekadar kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Namun, kecelakaan tersebut bukan satu-satunya tempat di mana ancaman bersembunyi. Sebuah virus baru diprediksi akan menyebar. Meski tidak separah COVID, dampaknya tetap tidak boleh diabaikan. Penyakit ini, diramalkan Roy Kiyoshi berasal dari negara tetangga, menandai ancaman kesehatan global yang terus membayangi kita. Hati-hati juga, ada virus dan ada penyakit juga yang tersebar tetapi tidak separah COVID, semacam virus-virus flu atau virus yang chickenpox dari negara tetangga. Ketidakpastian ini mengingatkan kita bahwa perlindungan terhadap kesehatan adalah prioritas yang tak boleh diabaikan. Di balik ramalan tersebut, tersembunyi pesan bahwa kita harus lebih sadar akan setiap langkah yang kita ambil. Tidak ada yang kebetulan, semuanya adalah peringatan yang harus kita pahami. Hanya mereka yang mempersiapkan diri dengan baik, yang akan selamat dari cobaan di tahun penuh misteri ini. Pertanyaannya, sudahkah kita siap untuk menghadapi setiap rintangan yang akan datang? Yang kelima, dunia hiburan dan tren operasi plastik. Dunia hiburan di tahun 2025 diprediksi akan menjadi panggung besar yang penuh drama. Konflik antar selebriti, baik yang terjadi secara alami maupun sengaja dirancang untuk menarik perhatian, akan mendominasi percakapan di media sosial. Setiap unggahan, setiap komentar, menjadi bahan bakar untuk memperbesar api perseteruan yang sudah menyala. Di tahun 2025 juga banyak drama di dunia perartisan, dunia public figure. Jadi sesama selebritis berantem, mungkin juga bisa itu berantem settingan atau berantem beneran, dan saling nyinyir satu sama lain. Bahkan ada artis atau public figure yang kawin cerai itu benar-benar di-create sedemikian rupa, dan akan masih musim di tahun 2025. Namun, dunia hiburan bukan satu-satunya sorotan. Tren operasi plastik juga menjadi fenomena yang mencuri perhatian. Di tahun 2025, obsesi terhadap kesempurnaan fisik semakin meningkat. Tidak hanya para artis yang berlomba memperbaiki penampilan, tetapi masyarakat umum, dari generasi muda hingga orang tua, turut tergerak untuk mengubah citra diri mereka. Di tahun 2025 pun adalah tahun yang wajar bagi manusia untuk merombak wujud aslinya mereka atau melakukan operasi plastik. Mereka berlomba-lomba untuk memperbaiki penampilan dan kegiatan merubah wajah atau memperbaiki wajah ke arah yang lebih baik adalah hal yang menurut saya akan sangat-sangat musim sekali. Tidak terjadi pada hal artis, juga terjadi pada orang yang awam, orang yang biasa. Dan plastic surgery di mana-mana sekarang di tahun 2025 akan semakin banyak beredar dan akan semakin banyak digandrungi untuk anak muda maupun orang yang sudah berusia. Tahun 2025 akan menjadi era yang dipenuhi dengan obsesi akan penampilan dan gaya hidup yang terus kian meningkat.
Itulah gambaran dari ramalan Roy Kiyoshi tentang apa yang mungkin terjadi di tahun 2025. Dari ekonomi yang penuh tantangan, bencana alam yang mengintai, hingga fenomena sosial yang menggugah banyak pertanyaan. Apakah kita sudah siap menghadapi semua ini? Ramalan ini bukan sekadar peringatan, tetapi juga undangan untuk refleksi bagaimana kita bisa lebih bijaksana, lebih peduli, dan lebih siap menghadapi masa depan yang penuh misteri ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya pada ramalan ini, atau mungkin memiliki pandangan lain? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.